Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk kegiatan kali ini. Selamat datang kepada Pak Fudi sebagai penanggung jawab di divisi Backview ini. Kemudian selamat datang juga kepada seluruh partisipan yang hadir di acara sore hari ini. Perkenalkan, saya Nurjana dari SMA PGRI 3 Bandung. Untuk kegiatan kali ini berlangsung kemudian kelasnya. Kemudian saya akan memperkenalkan petugas-petugas yang bertugas untuk pertemuan kali ini. Petugas moderatornya kali ini adalah Ira Ananta, dan yang akan memaparkan materinya adalah Ananda Sabila Muhammad Az-Zahra. Untuk itu kita mulai saja untuk acaranya. Saya serahkan kepada moderator Ira Ananta untuk memimpin atau mengatur jalan acara kegiatan kali ini. Maka saya serahkan waktu dan tempat kepada saudari Ira Ananta. Mohon maaf, saudari Ira Ananta masih di-unmute mikrofonnya. Terima kasih kepada Ibu Eva. Perkenalkan, nama saya Ira Ananta. Kali ini saya bertugas sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan yang akan memaparkan materi kali ini dengan judul Dunia Jingga Wattpad yang akan disampaikan oleh Sabila Muhammad Az-Zahra. Di sini saya akan membacakan biodata dari Sabila. Nama Sabila Muhammad Az-Zahra, dari kelas 12 MIPA 2, sekolah SMA PGRI 3 Bandung, tempat tanggal lahir Bandung 23 April 2003, alamat Komplek Geria Winaya B11 nomor 29 Ujung Berung, Bandung. Kepada Sabila, apakah sudah siap? Sudah. Baiklah, saya serahkan kepada Sabila untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Ira. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan kembali, nama saya Sabila Muhammad Az-Zahra dari SMA PGRI 3 Kota Bandung. Akan memberikan materi mengenai dunia jingga Wattpad. Pertama-tama saya izin untuk share screen. Host, bisa minta izin? Oke, terima kasih. Materi kali ini adalah Dunia Jingga Wattpad, tempat cerita menjadi hidup. Nah, saya kali ini akan memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian kepada Wattpad, atau biasanya disebut dunia jingga atau dunia orange. Apa itu Wattpad? Wattpad adalah sebuah media online atau bisa juga disebut sebagai media sosial bagi para penulis, atau dikenal juga sebagai komunitas online bagi para penulis dan pembaca. Bisa dikatakan bahwa Wattpad adalah wadah bagi para penulis yang baru memulai karirnya sampai penulis yang sudah terkenal. Juga sebagai alternatif bagi orang-orang yang gemar membaca tapi malas untuk membawa buku. Sejarah Wattpad. Wattpad diluncurkan pada tahun 2006 oleh Allen Lau dan Ivan Yuan. Nah, Ivan Yuan ini lulus dari program teknik komputer di Universitas Waterloo pada tahun 2000. Nah, selama 4 program cooperative education, dia dipekerjakan di sebuah perangkat keras komputer, di bidang perangkat keras komputer. Nah, terus di masa-masa akhir kerjanya, dia dipekerjakan di bidang pekerjaan
perangkat lunak. Nah, semenjak dia dipekerjakan di situ, dia merasa lebih bergairah untuk perangkat lunak gitu, dengan perangkat lunak. Nah, setelah lulus, Ivan ini bekerja di berbagai perusahaan hardware dan software. Nah, ini tuh dia masih bekerja di perusahaan-perusahaan ini sebelum mendirikan Wattpad. Berdirinya Wattpad ini berasal dari kebutuhan pribadi, di mana Ivan hanya memiliki sedikit pilihan untuk membaca. Nah, jadi dia nggak nemuin banyak bacaan yang bisa dia baca, maka dia terinspirasi buat bikin Wattpad ini. Nah, pada tahun 2006 dia mendekati teman kerjanya. Jadi baru teman kerja, mereka belum kenalan. Nah, yaitu Alan Lau, dan menemukan ide untuk Wattpad. Nah, sebelumnya Alan itu telah mengerjakan hal yang serupa yang pada akhirnya membuat Alan dan Ivan mewujudkan Wattpad. Jadi Alan ini udah kepikiran nih buat bikin sesuatu yang hampir sama kayak Wattpad ini. Dan dia akhirnya ketemu sama Ivan dan akhirnya mereka pun kerjasama untuk membuat Wattpad ini. Nah, beberapa tahun pertama, Alan dan Ivan itu berjuang mendapatkan pengguna karena teknologi yang diluncurkan masih terlalu dini. Jadi akses untuk membuka Wattpad atau menggunakan Wattpad itu masih susah banget, tapi itu tuh nggak membuat mereka menyerah. Nah, waktu 2007 akhirnya tuh iPhone sama Kindle diluncurkan, jadi membuka kesempatan orang-orang untuk menggunakan Wattpad. Penulis Kanada dan advokat untuk literasi, Margaret Atwood, menjadi kontributor Wattpad. Dia menyampaikan bahwa Wattpad adalah alat yang sempurna untuk kaum muda dalam creative writing. Nah, ayo gunakan Wattpad. Nah, untuk bisa menggunakan Wattpad, rekan-rekan bisa melakukan langkah-langkah berikut. 1 adalah masuk dan buat akun. Masuk atau buat akun Wattpad rekan-rekan menggunakan Facebook atau akun Google. Nah, cara membuat akun Wattpad ini sangat mudah karena kalian juga diberi arahan. Namun, saya sarankan lebih baik menggunakan akun Google ya, karena aksesnya pun lebih mudah. Nah, tapi itu tergantung gimana rekan-rekan ingin memilihnya. Nah, pastikan juga buat rekan-rekan yang mungkin suka lupa nih passwordnya apa. Nah, dicatat aja ya, karena itu juga kealami sama saya gitu. Saya kadang harus ganti akun Wattpad karena saya lupa passwordnya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan udah punya akun Wattpad, rekan-rekan tinggal masuk aja ke akun Wattpad rekan-rekan. Kedua, rekan-rekan atur bahasa. Pilih bahasa yang akan dipakai agar memudahkan Wattpad merekomendasikan cerita. Nah, Wattpad memiliki banyak cerita dalam berbagai bahasa. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mengatur bahasa apa yang akan dipakai, Wattpad akan lebih mudah merekomendasikan suatu cerita yang mungkin kalian suka. Kan gak lucu kalau misalnya kalian tuh pengen baca cerita bahasa Indonesia, tapi ternyata settingannya dari Wattpad-nya udah bahasa Inggris, sedangkan rekan-rekan tuh nggak ngerti bahasa Inggris. Terus nanti rekan-rekan akhirnya nyari, kok Wattpad kayak gini sih pengaturan bahasanya. Nah, ada kok di pengaturannya, rekan-rekan bisa scroll aja dan ketemu deh pengaturan bahasa buat cerita-ceritanya. Ketiga, pilih kategori. Pilih kategori cerita apa yang ingin rekan-rekan baca. Nah, kan kesukaan orang beda-beda ya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lebih suka membaca cerpen. Rekan-rekan bisa cari cerpen di Wattpad. Atau rekan-rekan suka cerita yang panjang kayak novel. Rekan-rekan juga bisa nyari di Wattpad. Atau fiksi, rekan-rekan suka fiksi, rekan-rekan bisa nyari di Wattpad buku-buku atau cerita-cerita fiksi. Nah, lalu pilih genre kesukaan untuk dibaca. Nah, Wattpad kan nyediain banyak banget genre cerita yang bisa kalian pilih sesuai kesukaan rekan-rekan. Nah, beberapa genre di Wattpad itu ada roman atau romantisme gitu, ada fantasi, horor, humor, misteri, klasik, fiksi penggemar, fiksi remaja, fiksi ilmiah, non-fiksi, fantasi, petualangan, fiksi sejarah, aksi, puisi, paranormal,
vampire, werewolf, spiritual, dan lain-lain. Mungkin ada rekan-rekan yang aku sukanya baca roman. Nah, rekan-rekan bisa tuh pilih genre romannya sebagai genre yang ingin rekan-rekan baca. Atau mungkin rekan-rekan ada yang aku sukanya genre horor, tapi aku pengen nyobain deh baca genre roman. Nah, rekan-rekan juga bisa ya. Nah, kelima adalah masukkan ke library. Lanjutkan baca cerita nanti saat chapter terbaru update. Nah, mungkin rekan-rekan kalau misalnya udah baca nih di webpage, ketemu cerita yang rekan-rekan suka, terus lupa nih waktu kekeluarin, wah tadi saya di bagian mana ya bacanya, atau ingin membaca, ada nih cerita yang menarik tapi rekan-rekan lagi nggak ada waktu. Nah, rekan-rekan bisa masukin cerita-cerita itu ke library atau ke perpustakaan rekan-rekan. Nah, nanti di waktu rekan-rekan mencet library-nya, otomatis buku-buku itu tuh bakal ada. Dan kalau misalnya cerita yang rekan-rekan baca bersambung, terus rekan-rekan harus nungguin sampai penulisnya nerbitin bagian yang baru, rekan-rekan bakal dapat notifikasi juga dari Wattpad. Nah, yang terakhir adalah download cerita. Baca cerita saat offline dengan mendownloadnya. Nah, mungkin jadi waktu kalian offline, contohnya kayak nggak punya kuota atau rekan-rekan tuh lagi nggak ada koneksi nih buat baca cerita yang online. Nah, rekan-rekan tuh bisa download aja cerita di Wattpad-nya dan bisa dibaca offline kapan aja. Nah, terus fitur-fitur Wattpad. Fitur-fitur yang bisa rekan-rekan temukan di Wattpad itu, pertama, memilih jutaan jenis buku maupun cerita. Karena Wattpad itu komunitas yang besar. Nah, banyak nih penulis-penulisnya juga. Nah, rekan-rekan tuh bisa dengan gampang memilih buku-buku atau cerita-cerita yang pengen rekan-rekan baca. Terus ada genre yang beragam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, genre di Wattpad itu ada banyak sekali ya. Wattpad memiliki lebih dari 20 genre cerita yang bisa rekan-rekan pilih. Gimana? Nggak banyak banget ya. Nah, terus penulis-penulis amatir dan profesional. Nah, karena ini tuh komunitasnya yang bebas, nah penulis-penulis yang baru mulai untuk menulis atau penulis-penulis yang udah lama nih di bidang menulis ini, nah semuanya tuh berkumpul di Wattpad. Jadi rekan-rekan juga bisa menemukan banyak cerita mau dari penulis-penulis amatir atau penulis-penulis yang sudah profesional. Lalu ada tema-tema unik atau cerita-cerita yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Rekan-rekan bayangkan ya. Nah, tema-tema ini tuh kayak yang seperti saya bilang tadi, kayak cerpen atau mungkin fiksi, non-fiksi. Nah, cerita-cerita yang mungkin tak pernah rekan-rekan bayangkan tuh mungkin rekan-rekan nggak suka nih sama, apa sih, aku nggak suka sama genre yang ini. Nah, tapi mungkin setelah rekan-rekan baca di Wattpad, rekan-rekan jadi merasa, wow, ternyata genre ini tuh nggak seburuk itu. Nah, selanjutnya bisa mengikuti tulisan-tulisan yang disukai bab demi bab. Nah, di Wattpad ini kebanyakan cerita-ceritanya itu cerita bersambung. Jadi rekan-rekan cerita-cerita bersambung. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti setiap bab demi bab yang dari cerita yang rekan-rekan baca. Lalu bisa berhubungan dengan penulis maupun pembaca. Nah, ini tuh di Wattpad tuh ada fitur komentar. Nah, di fitur komentar ini rekan-rekan tuh bisa ninggalin komentar di cerita yang rekan-rekan suka. Terus kemungkinan biasanya penulisnya juga suka nih ngebales-balesin komenan-komenan yang rekan-rekan tinggalin di cerita-cerita mereka. Jadi kan kalian bisa
rekan-rekan bisa berhubungan, mau penulis ke pembaca dan pembaca ke penulis. Selanjutnya, bisa meninggalkan komentar di cerita yang kamu baca. Seperti yang saya bilang tadi, nah selain buat berhubungan dengan penulis atau dengan pembaca, dengan meninggalkan komentar juga rekan-rekan bisa memberi feedback, kayak memberi masukan atau memberi komplain kepada kekurangan dan kelebihan dari cerita yang rekan-rekan baca ini. Lalu, berbagi cerita yang rekan-rekan baca dengan teman atau saudara rekan-rekan. Nah, mungkin rekan-rekan udah nemu nih cerita yang rekan-rekan tuh suka banget sama ceritanya. Nah, terus rekan-rekan pengen berbagi nih cerita yang bagus itu ke teman rekan-rekan atau saudara rekan-rekan. Nah, biar teman dan saudara rekan-rekan itu juga ikut baca cerita yang rekan-rekan baca. Nah, selanjutnya, mendiskusikan plot terbaru dari cerita yang rekan-rekan baca. Nah, kalau misalnya rekan-rekan nih udah share cerita yang rekan-rekan baca sama teman atau saudara rekan-rekan, dan teman dan saudara rekan-rekan juga suka sama ceritanya. Nah, kalau misalnya cerita itu nanti update lagi, rekan-rekan tuh bisa saling diskusi sama teman atau saudara rekan-rekan, kayak ngomongin, nanti kelanjutan cerita ini kayak gimana ya, apakah si tokoh ini bakal kayak gini, atau nanti konfliknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus, download cerita yang rekan-rekan inginkan dan baca secara offline. Ini seperti yang tadi saya bilang ya. Lalu, buka perpustakaan digital melalui smartphone, komputer, dan tablet. Nah, perpustakaan yang tadi saya bilang itu bisa dibuka di smartphone rekan-rekan, komputer, dan tablet. Nah, terus istilah-istilah dalam Wattpad. Saat rekan-rekan menggunakan Wattpad, rekan-rekan tuh bakal ketemu banyak istilah-istilah yang biasa dipakai di Wattpad. Misalnya ada author. Author ini juga disebut sebagai penulis atau orang yang mempublish sebuah cerita di Wattpad. Nah, biasanya tuh author ini tuh penulis dari cerita-cerita ini. Nah, biasanya kalau misalnya lagi berinteraksi pembaca sama penulis ini, biasanya dipanggilnya Thor. Ya, kependekan dari author gitu. Jadi Thor, bukan Thor superhero itu. Nah, terus ada POV atau point of view. Point of view itu semacam sudut pandang siapa yang dipakai dalam cerita. Contohnya, kalau author POV artinya kalian bakal baca cerita itu lewat sudut pandang penulisnya. Nah, kalau misalnya di cerita itu ada tokoh yang namanya Lily. Nah, terus ditulis sama autornya di atasnya Lily POV. Nah, berarti kalian tuh rekan-rekan tuh bakal ngebaca cerita itu dari sudut pandangnya si Lily ini. Nah, terus TBC atau to be continue ini tuh artinya cerita yang rekan-rekan baca akan bersambung ke part selanjutnya. Jadi rekan-rekan harus nungguin autornya update dulu biar bisa baca lagi. Lalu ada foment. Foment ini singkatan dari vote and comment. Nah, foment ini tuh kayak bentuk apresiasi rekan-rekan pembaca kepada autornya. Nah, buat vote ini rekan-rekan bisa klik gambar bintang di sudut kiri bawah kalau misalnya rekan-rekan bukanya di aplikasi, atau di pojok kanan atas kalau rekan-rekan bukanya di web komputer. Nah, kalau untuk komen juga, rekan-rekan bisa memberi semangat nih, misalnya rekan-rekan pengen autornya cepat update, rekan-rekan bisa bilang, ayo dong cepat update ya, aku suka sama ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya komen itu bikin semangat autornya naik buat cepat-cepat update part selanjutnya. Terus ada silent reader, atau biasa juga disebut seeder ya kalau misalnya di
singkat. Ini tuh orang-orang yang kalau misalnya baca tuh nggak ngasih komen, nggak ngasih vote, kayak gaib aja gitu ngebacanya gitu. Padahal kan ini kalau misalnya mereka ngevote, nge-komen, itu tuh mereka tuh nunjukin apresiasi mereka sama penulis ini, dan apalagi itu benar-benar termasuk ke menghargai si autornya ini. Dan yang kayak gini tuh biasanya suka bikin autornya seneng loh. Terus ada Webty atau dunia orange. Nah, ini tuh cuma beberapa istilah yang biasanya orang-orang pakai buat nyebut Wattpad. Nah, jadi masih ada banyak lagi istilah-istilah lainnya buat Wattpad ini. Nah, terus ada update. Update ini ya artinya ada cerita baru yang baru diterbitkan. Contohnya mungkin part terbaru dari cerita yang rekan-rekan tungguin buat update. Akhirnya update. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya rekan-rekan masukin ke perpustakaan, ini tuh bakal dapat notifikasinya. Terus ada library dan reading list. Nah, untuk tahu cerita rekan-rekan yang rekan-rekan baca tuh udah update atau belum, nah rekan-rekan bisa masukin cerita-cerita itu ke library dan reading list rekan-rekan. Nah, perbedaan library sama reading list itu, kalau misalnya library itu tuh privat, jadi nggak akan ada yang bisa lihat ke perpustakaan rekan-rekan. Tapi kalau misalnya reading list itu bakal muncul di layar akun teman-teman. Jadi ini tuh bersifatnya publik dan nggak bisa di privasi. Lalu ada AN. Kalau misalnya secara resmi kan AN taunya kayak atas nama. Nah, tapi kalau misalnya di Wattpad ini tuh artinya author's note atau catatan dari penulis. Mungkin penulisnya mau ngasih tahu gimana, seneng nggak baca ceritanya. Nah, yang kayak gitu tuh bisa disimpan sama autornya di author's note. Terus yang selanjutnya adalah archive atau arsip. Ini tuh gunanya kayak biar cerita yang rekan-rekan masukin ke library nggak makan banyak ruang penyimpanan di HP atau di komputer rekan-rekan. Karena kalau misalnya rekan-rekan nyimpen cerita di perpustakaan, otomatis cerita itu tuh bakal minta ruang penyimpanan. Nah, kalau rekan-rekan nyimpen cerita itu di arsip, cerita itu cuma bakal ngambil sedikit banget ruang penyimpanan. Kalau mau baca atau ceritanya itu update, nanti tinggal balikin aja ke library. Setelah dibaca lagi, rekan-rekan bisa masukin lagi ke arsipnya. Lalu ada hiatus. Hiatus itu vakum dari Wattpad. Orang yang hiatus itu artinya dia nggak akan buka Wattpad dalam waktu yang lama, tapi bakal balik lagi. Sedangkan semi hiatus artinya dia bakalan jarang banget buat buka Wattpad. Nah, biasanya kata hiatus ini suka diumumin di author's note sama author. Kalau misalnya autornya tuh lagi mau istirahat dulu dari Wattpad, atau misalnya kehidupan autornya lagi sibuk nih, nah autornya tuh bisa ngumumin kalau dia bakal hiatus dulu. Lalu yang terakhir ada private story. Private story itu salah satu sistem yang memproteksi cerita dari serangan mirror web. Syarat untuk membaca cerita privat adalah dengan memfollow akun author yang bersangkutan. Jadi dulu kalau misalnya private story itu waktu di Wattpad yang versi dulu ini tuh masih ada, cuma untuk di Wattpad versi sekarang udah dihapus fiturnya, dan yang adanya tuh privat akun. Jadi akunnya aja yang di privat. Jadi kalau kalian membaca cerita-cerita autornya, harus di-follow dulu autornya, dan baru muncul deh cerita-cerita milik autornya. Nah, terakhir, Wattpad dulu. Sekarang ada Wattpad Premium. Dulu waktu masih awal-awal, Wattpad tuh masih gratis, tanpa iklan. Masih enak lah menurut saya tuh enak banget Wattpad awal-awal tuh. Nah, tapi sekarang untuk menghargai dan mengapresiasi para penulis yang ada di Wattpad tuh meluncurkan Wattpad Premium.
Nah, beberapa keuntungan kalau misalnya rekan-rekan berlangganan premium adalah bebas iklan. Jadi rekan-rekan tuh akan bacanya tuh akan menikmati layanan bebas iklan selama membaca. Jadi selama membaca rekan-rekan tuh nggak perlu repot-repot skip iklan atau terganggu sama iklan. Kan biasanya malesin ya kalau misalnya lagi baca enak-enak terus muncul iklan. Nah, terus download cerita offline tanpa batas. Nah, kalau misalnya di Wattpad free itu atau Wattpad gratis, cerita offline yang rekan-rekan bisa download itu cuma 25 cerita, jadi terbatas banget. Nah, kalau misalnya rekan-rekan punya lebih dari 25 cerita kan repot buat nge-offline-innya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan berlangganan premium, rekan-rekan tuh bisa ngedownload sebanyak apapun cerita offline di Wattpad. Terus ada bonus koin saat berlangganan premium. Nah, bonus koin ini bakal rekan-rekan terima sebagai hadiah. Nah, koin Wattpad ini bisa dipakai buat cerita-cerita berbayar di Wattpad. Nah, terus terakhir adalah ubah tema dengan bebas. Nah, kan Wattpad tuh kayak judul yang saya ambil tuh dunia jingga, yaitu dunia oranye. Nah, karena Wattpad tuh dulu tuh warnanya serba oranye. Jadi tampilannya tuh benar-benar oranye dan orang-orang tuh selalu ngejulukinnya sebagai dunia oranye. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan berlangganan Wattpad Premium, rekan-rekan tuh bisa ngerubah tema itu. Jadi misalnya rekan-rekan nggak suka nih warna oranye, nah rekan-rekan tuh bisa ganti jadi misalnya warna biru, warna ungu, nah kayak gitu. Nah, dari semua keuntungan itu berapa sih biaya berlangganan Wattpad Premium? Nah, rekan-rekan tuh bisa milih 2 penawaran soal itu. Nah, rekan-rekan tuh mau berlangganan yang per bulan atau yang per tahun. Nah, untuk yang per bulan, biayanya itu $5,99 dolar Amerika ya. Nah, atau sekitar Rp84.000 per bulan. Nah, sementara untuk yang per tahun, biayanya sebesar $59,99 Amerika atau sekitar Rp844.000 per tahun. Nah, apakah rekan-rekan ada yang berminat buat berlangganan Wattpad Premium? Nah, kita rekan-rekan sampai di akhir presentasi. Terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekarang saya bisa kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabila Muhammad Azahra. Sangat menarik ya materinya tentang apa itu dunia oranye. Nah, mengingatkan kembali kepada partisipan untuk mengisi presensinya di chat box. Baik, sekarang berpindah ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung unmute atau lewat chat box. Permisi, saya mau bertanya. Baik, dari Anissa. Suaranya jelas? Jelas. Saya mau bertanya, kan saya juga sama-sama penikmat dunia orange ya. Kadang saya itu kalau membaca cerita, lalu si author itu ketika ceritanya diplagiat oleh orang lain, si author itu langsung marah-marah seperti itu, kayak chat sama si plagiat itu dipublishnya di cerita kayak terus si autornya itu langsung dihapus semua ceritanya dan langsung bilang apa dihapus tanpa benar-benar kosong ceritanya, nggak ada lagi ceritanya. Untuk saudara Sabila dengan dengan itu gimana tanggapannya gitu, dengan bukan ekspresi ya,
Seperti tanggapannya kalau tingkah autonya yang seperti itu gitu. Oke, makasih buat Anissa dan pertanyaannya. Menurut saya, respon dari penulisnya tuh wajar. Sebenarnya karena pasti nggak enak ya, dia udah bikin ceritanya, udah masang plotnya sedemikian mungkin, terus tiba-tiba ada penulis yang nggak ada angin, nggak ada hujan, terus kayak ngeklaim aja ceritanya dimirip-miripin sama dia, atau dan biasanya autor yang kayak gitu itu tergantung juga sama respon dari si plagiatnya itu. Nah, kan ada nih orang-orang yang udah plagiat terus di DM sama autornya, ada yang nyolot, ada yang apa sih ini bukan cerita kamu, aku mikir sendiri, atau ada juga tapi yang kayak menerimanya, oh iya maaf ya. Nah, jadi mungkin respon yang didapat dari si autornya, makanya autornya bisa sampai kayak gitu, gara-gara respon dari si orang yang dia pikir plagiat gitu nggak ramah gitu. Terus kalau misalnya nulis nih, kita teh baca cerita, terus kita juga jadi mendapat inspirasi gitu dari cerita itu. Jadi Kak, untuk menghindari kesan plagiat lebih apa? Jadi bagaimana gitu langkahnya? Untuk biar kesan plagiat itu, kalau plagiat kan lebih kayak mirip gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya plotnya diubah dikit, misalnya kan Anissa baca cerita tentang penyihirnya tuh misalnya mati kebakar. Nah, Anissa tuh bisa dapat inspirasinya kan, oh aku mau bikin cerita penyihir nih. Nah, si cerita penyihirnya itu nggak usah penyihirnya mati, mungkin meninggal gitu. Mungkin bisa penyihirnya kayak hidup bahagia gitu, jadi baik kayak gitu. Paham, terima kasih. Terima kasih kepada Anissa telah bertanya. Silakan jika dari partisipan, jika ada yang mau bertanya, apakah ada yang belum jelas atau masih penasaran dengan dunia Orange, Wattpad itu? Oke, boleh saya bertanya juga. Kebetulan saya memang tidak suka baca, jadi baru kali ini tahu apa itu Wattpad tadi dari Ananda Agila. Jadi yang saya mau tanyakan, di situ kan tadi katanya bebas ya, ada genre-genrenya. Nah, itu sebenarnya Wattpad itu lebih ke sosial media nggak sih? Sama dengan sosial media nggak sih? Untuk membuat akun dan siapapun boleh membuat akun gitu. Tidak dibatasi usia gitu. Wattpad nggak bisa dibilang kayak sosial media, tapi kalau untuk membuat akun emang sistemnya kayak prosedurnya mirip kayak untuk daftar sosial media, dan emang di cek dulu berapa umurnya kan. Kalau misalnya rekan-rekan masuk atau buat akun lewat email kan, di email dicantumin umur kita berapa. Nah, biasanya umur yang anak yang di bawah umur tuh nggak diizinin dulu, karena memang Wattpad tuh ceritanya nggak semuanya layak dibaca buat anak kecil gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pembuatan akunnya ya mungkin di tergantung. Jadi misalkan maksud saya gini,
apakah anak SD boleh membuat akun Wattpad atau tidak? Bisa atau tidak? Karena dia punya email, bisa bikin akun Wattpad tidak sih itu? Kalau seperti itu? Bisa. Bisa. Nah, kemudian masalah tadi penulis ya, untuk kontennya tadi apa sebenarnya kan tidak semua layak dibaca semua orang nih tadi tentang nah gimana sih ada pengaturan misalkan mungkin memang usianya memang sudah usia dewasa membuat konten misalkan novel yang memang untuk 13 tahun ke atas karena memang ceritanya ada materi-materi yang harus 17 tahun ke atas. Nah, kemudian ada yang punya website itu misalkan usianya di 17 tahun. Kemudian dia bisa nggak sih membaca cerita yang tadi dibuat itu dibuat apa itu misalnya cerita yang memang tidak seharusnya dibaca. Apakah dia dari si awalnya ini dibaca untuk sekian untuk apa namanya untuk sekian dan sekian pengaturannya bisa seperti itu tidak? Atau misalkan umum gitu, general aja gitu itu boleh dibaca oleh siapapun walaupun memang konten ceritanya tidak sesuai dengan umurnya. Untuk itu biasanya dari Wattpad-nya memang sudah ada pengaturannya. Jadi di pengaturannya para author tuh bisa nyantumin kalau misalnya ini kayak termasuk mature content atau konten dewasa itu tuh ada pengaturannya dan biasanya emang kalau autornya bertanggung jawab gitu mereka tuh bakal dimasukin juga di deskripsi di box deskripsinya kalau misalnya konten ini tuh konten misalnya 17 ke atas. Nah, jadi dari itu desain itu buat dibaca sama yang di bawah atau enggak. Tapi emang ya udah. Agak udah. Jadi bisa diatur ya itu. Jadi bisa diatur sesuai dengan penulisnya mungkin ya. Iya. Kalau penulisnya memiliki istilahnya tidak konten dewasa tapi pengaturannya harus yang dewasa berarti kan anak kecil umur SD, umur SMP berarti belum bisa boleh buka itu ya mungkin. Jadi tergantung penulis mungkin ya seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eva dan ini ada pertanyaan dari Bapak Saifuddin. Apakah ada bacaan untuk anak-anak usia TK di Wattpad? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk bacaan untuk anak TK nggak ada ya sepertinya karena anak TK juga mungkin belum cukup umur untuk mengoperasikan aplikasi Wattpad. Jadi tidak ada bacaan untuk anak-anak TK, anak-anak usia TK. Begitu Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari partisipan ada yang mau bertanya atau masih bingung atau sudah jelas? Dan mengingatkan kembali untuk para partisipan untuk mengisi presensinya di chat box sudah tersedia. Baik, jadi kesimpulannya untuk membuat Wattpad itu pertama kita harus membuat akun dulu ya, lalu mengatur bahasa, memilih kategori yang kita suka. Selain itu di Wattpad banyak sekali genre yang kita suka. Kalau aku sendiri sih sukanya yang romance dan di Wattpad itu sangat banyak ya fiturnya, memilih jenis jutaan buku, genre, bisa
menemukan autor-autor yang seperti kita yang baru-baru dan banyak juga ya istilahnya kayak author, fork, to be continue, foreman, silent reader, wati, dan lain-lain. Baik, sepertinya sudah cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Iya, terima kasih kepada Skill Azhar yang telah menyampaikan materinya tentang Wattpad. Jadi saya juga cukup tahu ya Wattpad itu seperti apa gitu. Jadi aplikasi untuk lebih ke aplikasi untuk membaca dan membuat karya tulis internasional seperti itu. Terima kasih juga kepada Ananda yang telah mengatur dalam kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk seluruh partisipan yang hadir untuk mengisi pertandingan yang ada di chat box. Saya ucapkan terima kasih juga kepada instruktur yang telah menyempatkan hadir dan seluruh partisipan yang mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.